Tian Wudi meremehkannya dan menganggapnya seperti semut, dan dia penuh dengan penghinaan terhadap Tian Wudi. Setidaknya Bai Guanxing, bahkan jika dia benar-benar ingin bersaing dengan seseorang, dia tidak akan pernah menggunakan metode ini. Bahkan jika Bai Guanxing ingin membunuh seseorang, dia benar-benar ingin membunuh, dan dia tidak akan pernah berpikir untuk mengancam menggunakannya. Aku benar-benar tidak tahu. Siapa yang membandingkanmu dengan saudara pengamat bintang? Tanda seru. Pedang Qin Yichen sangat ganas, dan ketika dia menembak itu adalah gerakan pamungkas pedang Wukong. Cahaya pedang seperti alam semesta memotong langit, mencerminkan kecemerlangan ilahi yang tak terbatas. Tak terkalahkan sangat kuat, tetapi Qin Yichen telah memperhatikan bahwa itu hanya seutas inkarnasi. Kekuatan suci yang dia miliki tidak berbeda dengan inkarnasi yang ditampar ratusan kali sejak awal. Jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah orang kelas 2, kamu tidak bisa hanya berdalih. Jika kamu benar-benar merasa seperti berada di alam bukan siapa-siapa ketika kamu datang kepadaku, mengapa kamu tidak bertemu dengan dewa? Kamu juga takut. Saya khawatir saya tidak berhasil, tetapi saya menanam dewa saya di sini. Barang kelas 2. Tian Wudi bergumam pelan, matanya yang sipit dan panjang menunjukkan luar biasa, dan bahkan ada sentuhan kekosongan. Semut ini sepertinya benar-benar tidak berani melakukan apapun untuk dunia lebih dari sekali. Semut ini adalah semut pertama yang berani menamparkan wajahnya terlepas dari perilaku atau sikapnya. Semut ini adalah semut pertama yang berani membandingkannya dengan semut kelas 2. Barang kelas 2. Tanda seru. Belum lagi Bai Guanxing tidak ada apa-apanya di matanya, yang disebut kaisar kuat di dunia ini membandingkan dengannya dan membandingkan satu sama lain dengan barang kelas 2, yang merupakan penghinaan baginya. Kebingungan itu cepat berlalu, dan kemudian berubah menjadi seringai gila. Tahukah Anda mengapa semut disebut semut? Artinya, semut selalu menipu diri sendiri dan orang lain, dan menyebutnya keberanian atau kepercayaan diri. Tian Wudi bahkan tidak tahu mengapa semut di depannya ingin bermain untuk dirinya sendiri. Dia sudah mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Jadi mengapa dia menghunus pedangnya? Biarkan saya memberitahu Anda apa kekuatan sejati itu. Pada saat itu, Tian Wudi tertawa. Wajahnya yang tersenyum terdistorsi, dan seluruh wajah tampak mempesona Qin Yichen, dan jiwanya pingsan. Tetapi semua ini panjang untuk dikatakan. Pada kenyataannya, cahaya pedang yang seperti dunia mencapai titik ekstremnya. Tetapi pada saat Invincible tersenyum, semuanya tampak sangat lambat. Tidak seperti itu. Tetapi Qin Yichen jelas merasa bahwa aliran waktu dan ruang di sekitarnya sangat lambat. Waktu dan ruang menyelimutinya, dan bahkan menekan cahaya pedangnya. Hanya kecepatan Invincible yang tidak terpengaruh. Momen tembakannya menyulitkan mata Dewa Qin Yichen untuk menangkap apa yang terjadi. Ding! Qin Yichen hanya bisa mendengar suara konfrontasi berdenting yang tajam, dan kemudian dia merasakan kerusuhan cahaya pedang. Seolah-olah alam semesta meledak dan hancur, dengan arah vertikal dan horizontal yang tak terbatas, dan sosoknya terbang tanpa sadar dengan cahaya pedang. Terpental. Tanda seru. Adegan di mata Qin Yichen tampak beberapa napas lebih lambat dari waktu dan ruang yang sebenarnya. Dan yang dia lihat hanyalah gerakan beberapa napas yang lalu. Tidak sampai suara pedang yang tajam bergema dan bergetar di telinganya, Qin Yichen dapat melihat bahwa pada saat itu, Tian Wudi hanya menjentikkan jarinya, mengenai bilah pedang semesta, dan memantulkan pedang dewa itu. Tanda seru. Terpental. Dan, hanya menggunakan 2 jari. Hati Dao Qin Yichen seperti cahaya pedang yang kacau. Hampir terkoyak pada saat itu. Pukulan semacam ini bahkan lebih dekat daripada ketika Bai Guanxing sudah dekat, tetapi dia lolos dari cahaya pedangnya dan membuatnya lebih sulit untuk tenang. Tian Wudi tampaknya lebih kejam daripada Bai Guanxing, seperti yang diajarkan oleh Bai Guanxing. Ketika menghadapi musuh, yang atas adalah serangan balik, yang tengah bersembunyi, dan yang lebih rendah melawan. Ini adalah kasus dengan Tian Wudi. Dia meremehkan untuk menghindari kekuatan apapun yang menyerang. Sebaliknya, dia memilih cara yang paling arogan dan paling kuat untuk melepaskannya. Ini hanya inkarnasi dari surga yang tak terkalahkan. Qin Yichen memiliki wajah yang luar biasa, dan gelombang badai di hatinya sulit untuk ditekan. Dia tidak ragu bahwa jika Dewa Tian Wudi ada di sini, Tian Wudi telah menembakkan pedang Wukong secara langsung. Dan Anda harus tahu bahwa pedang Wukong diwarisi darinya oleh Kaisar Pedang Gila, yang berarti pedang Wukong itu sendiri adalah pedang Kaisar. Surgawi tak terkalahkan tidak lebih dari ranah Kaisar. Jadi gunakan ranah Kaisar untuk menerima tentara Kaisar? Tanda seru. Ada beberapa Kaisar di dunia yang bisa melakukannya. Mungkin Bai Guanxing setelah pemulihan kerajaan Kaisar dapat melakukannya. Tetapi kepanikan di hati Qin Yichen tidak dapat ditenangkan sama sekali. Apakah ini kekuatan sejati? Tanda seru. Namun, sebelum Qin Yichen berpikir terlalu banyak, dia merasa bahwa hatinya terkoyak dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Dia melihat cahaya ilahi memercik seperti darah. Dan tinju yang tak terkalahkan telah menembus hatinya. Ledakan. Melihat Tian Wudi mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tinjunya menembus jantungnya, seolah membuang sampah.
melemparkan Qin Yichen ke udara. Ledakan. Kekuatan para jenderal runtuh, dan wajah Qin Yichen bahkan lebih pucat. Untungnya, dia adalah dewa bawaan dan tidak memiliki organ dalam. Jika tidak, hatinya akan hancur, yang akan berakibat fatal. Dan ini hanya momen pertempuran. Dan dia merasa bahwa itulah cara ruang dan waktu. Adegan yang dia lihat barusan adalah beberapa detik di belakang waktu dan ruang yang sebenarnya. Dengan kata lain, ketika dia mendengar bahwa Tian Wudi memantulkan pedang Wukongnya, Tian Wudi sebenarnya telah merobek bagian depan hatinya. Qin Yichen menghirup udara dingin, dan kekosongan hatinya membuatnya merasa lebih dingin di seluruh. Anda harus tahu bahwa dia telah berlatih Haoi Universe Jue. Ketika dia baru saja tercerahkan, dia memiliki pemahaman baru tentang jalan waktu dan ruang dan tingkat baru. Tapi langit tak terkalahkan. Itu seperti bermain dengan ruang dan waktu secara langsung. Ini adalah kengerian besar dari cara ruang dan waktu ketika membunuh musuh. Bayangkan apa yang dilihat musuh adalah kekuatan magis yang dia gunakan untuk membuat beberapa napas sebelumnya. Tetapi dia lebih dulu dari beberapa napas. Beberapa napas ini adalah jurang yang sulit dijembatani. Ruang dan waktu, hidup dan mati. Qin Yichen hanya merasa bahwa waktu dan ruang telah menjadi belenggunya, sehingga dia tidak akan pernah bisa mengejar surga tak terkalahkan yang sebenarnya. Tapi Tian Wudi sedang menatap kukunya saat ini. Dia merasakan kekuatan ketika dia menjentikkan pedangnya barusan. Yah, kamu bisa menyingkat duniamu sendiri. Tetapi sayang sekali duniamu tidak terlalu kecil, terlalu lemah. Belum lagi berapa kali kamu menggunakan trik ini. Mengapa kamu pikir itu bisa menyakitiku? Tian Wudi tersenyum menghina. Bahkan dia menemukan bahwa semut-semut ini sulit untuk dipahami. Dan ide-ide yang mereka lahirkan tidak dapat dijelaskan. Tapi kemudian, melihat apa yang dipikirkan Tian Wudi, mata sipit itu melintas. Dan tatapan yang menatap Qin Yichen penuh dengan keserakahan. Tidak, semut sepertimu. Jika mereka benar-benar bisa menyatukan dunia, seharusnya tidak terlalu lemah. Kamu mengandalkan benda asing. Nah, harta macam apa yang membuatmu cukup beruntung untuk mengambil dunia sebagai pedang? Tian Wudi menjadi semakin bersemangat ketika dia berkata, tapi kamu telah bertarung melawan raja berkali-kali. Dan saya belum pernah melihat Anda menggunakannya. Setelah harta karun seperti ini, semut, apakah Anda menyembunyikannya dalam-dalam? Panen kali ini benar-benar tidak dangkal. Petik 2.